Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali obrolan pagi kembali hadir. Kesempatan pagi kali ini di hari Jumat ya, ada saya Isya Dewi yang akan memandu hingga lebih kurang 60 menit ke depan. Nah pemirsa, ini di berbagai media ya, kita bisa saksikan banyak sekali tayangan, entah itu di media konvensional, media penyiaran, media digital, juga ada berbagai konten ataupun informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Nah di era disruption era atau era disrupsi ini penting sekali bagaimana kita bisa mengupayakan agar informasi tersebut berkualitas, tidak menimbulkan bias dan juga tetap terjaga etikanya. Seperti apa? Kami akan bahas bersama dalam tema kali ini, yaitu sinergi ulama dan lembaga penyiaran menjaga kualitas informasi dan etika di era digital. Kami telah bersama dengan dua orang tamu kami di hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haswan Iskandar Jaya MM. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Isya. Iya, selamat datang. Baik juga kan Mbak? Iya, sehat juga dong. Iya, sehat, selamat datang Mbak. di RBTV hari ini. Terima kasih. Iya, ini Bapak nggak cuma sendiri, tapi ada yang menemani. Kami juga mengundang satu lagi Ketua Tanfiziah PWNU DIY, ada Bapak Dr. Zuhdi Muhdor SHM. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak ya. Selamat datang juga di obrolan pagi RBTV. Nah, kalau kita membahas tentang tema kita hari ini nih, bagaimana ulama dan juga lembaga penyiaran bisa bersinergi bersama untuk menjaga kualitas informasi dan etika di era digital. Sebelum itu, sebenarnya kalau yang dikatakan informasi yang berkualitas dan etis itu seperti apa? Saya ke Pak Ketua dulu nih, silakan. Oke, baik Mbak Isya. Jadi kita ya sekarang ini kan sudah memasuki era digital ya, di mana kita sekarang ini sedang dikepung oleh berbagai macam informasi, baik informasi yang itu bermanfaat bagi kita, maupun juga ternyata banyak dari berbagai kajian juga banyak informasi yang merupakan dalam tanda kutip itu sampah informasi sebenarnya, yang memang tidak dibutuhkan, tapi itu terus mendera kita. Apalagi logika algoritma yang kemudian bermain saat ini, misalnya kita kesukaannya apa, akan didedes informasi-informasi yang memang menjadi kesukaan kita ya. Padahal mungkin itu tidak bermanfaat juga buat kita. Nah, apalagi konteksnya dalam konteks keagamaan ya. Dalam konteks keagamaan tentu informasi yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa tercerahkan agar karakternya ya misalnya ya berkarakter, berintegritas gitu ya, profesionalitas itu tetap bisa diharapkan informasi yang hadir di tengah kita ya. Mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi itu semua kita dikepung dengan informasi. Oleh karena itu tentu kita perlu memilah gitu ya, mana informasi yang menjadi gizi kita, mana informasi yang mestinya harus kita singkirkan gitu ya, dan bisa mengembangkan kualitas diri kita, bisa mengembangkan kompetensi kita, dan juga bisa mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang bisa kita serap dari informasi yang ada. Nah, tentu butuh verifikasi, validitasnya seperti apa ya dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan betul-betul informasi yang valid, informasi yang faktual, dan bukan hanya sekedar adanya agenda setting gitu ya, atau ada hidden di balik itu gitu ya. Nah, itu yang mestinya masyarakat kita literate terhadap informasi-informasi demikian. Nah, ulama menjadi salah satu bagian yang terpenting bahwa mereka menjadi teladan bagi publik, bagi umatnya, bagi masyarakat untuk bisa menyebarkan pencerahan-pencerahan kehidupan ya berbangsa dan bernegara kita di masyarakat itu sendiri. Iya, ini kan kalau Pak Azwan yang dicermati detail gitu ya, sampai dengan konten seperti apa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum gitu. Ini kalau Pak Zudi sendiri ini melihat tantangan dari informasi seperti apa kalau dari kacamata panjenengan Bapak? Iya, jadi saya akan lihat dulu posisi ulama di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang
dikatakan oleh Nabi bahwa ulama itu sebetulnya bisa menjadi partner bagi umaro. Beliau mengatakan sinfani min ummati idza soluha soluhan nasu kulluh wa idza fasada fasadan nasu kulluh. Ada dua kelompok di tengah-tengah masyarakat, apabila keduanya baik maka manusia akan baik, tapi kalau keduanya itu jelek, rusak, maka manusia akan rusak semuanya. Siapa kedua itu? Adalah al-ulama wal umaro, ulama dan umaro. Umaro ini penguasa. Kalau penguasa di bidang informasi ya KPID ini, kalau di Jogja kan, sehingga memang sudah sepantasnya kalau KPID menggandeng ulama dalam menghadapi disrupsi sosial yang dampaknya luar biasa ini. Kalau menggunakan istilah majelis ulama, itu ulama itu dikatakan sebagai sodikul hukumah, partner bagi pemerintah, sekaligus sebagai pelayan umat atau khodimul ummah. Nah, posisi ini saya kira sangat tepat apabila kemudian dijadikan senjata bagi umaro untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Salah satunya rusak saja itu masyarakat rusak. Misalnya ulamanya baik, tapi umaro rusak, itu masyarakat akan rusak. Nah, apalagi kalau dua-duanya rusak, gitu kan? Nah, makanya diperlukan kerjasama dalam hal kebaikan. Nah, mungkin yang perlu dirumuskan selanjutnya adalah bagaimana persepsi ulama dan umaro itu dalam memandang kebaikan itu sama. Apa yang baik dalam pandangan ulama itu dipandang baik dalam pandangan umaro, atau sebaliknya. Jangan sampai menurut ulama ini baik tapi menurut umaro jelek, atau sebaliknya menurut umaro baik tapi menurut ulama jelek. Itu nggak jadi juga itu kerjasama yang seperti itu, gitu kan. Nah, saya kira posisi itu dulu yang akan menjadi modal penting, modal utama untuk menempatkan ulama ini dalam ikut membina, membimbing masyarakat menghadapi derasnya arus informasi yang kadang-kadang banyak membawa dampak negatif, di samping tentu yang dampak positif, gitu ya, Mbak ya. Baik, gitu. Ini berarti Bapak sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, apa saja tantangan saat ini tadi disampaikan beliau, samakah pandangannya? Sama lah, kalau itu sama ya. Jadi sampai titik ini sepakat sekali. Sepakat ya Bapak ya. Ini kalau dari panjenengan selaku dari perwakilan ulama yang ada di DIY melihat kondisi ini, apa sih yang paling penting atau yang paling urgent untuk segera dilakukan, upaya seperti apa? Yang pertama tentu edukasi ya, tarbiyah, pendidikan kepada masyarakat dalam menghadapi disrupsi sosial ini, terutama yang diakibatkan oleh adanya revolusi IT. Karena masyarakat sering gamang, bahkan ketika merespon perkembangan IT ini kadang-kadang tanpa seleksi ya, tanpa seleksi mereka langsung menerima, memanfaatkan apa adanya tanpa memikirkan lagi dampaknya. Karena itu sebetulnya penggunaan IT ya, ini ada rambu-rambu sebetulnya. Kalau kacamata agama kan ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama tabayun. Jadi kalau kita mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis dan sebagainya, jangan langsung disebarkan, jangan langsung ditelan, tetapi klarifikasi dulu, verifikasi dulu, konfirmasi kan. Itu dalam bahasa agamanya kan namanya tabayun. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang yang enggak jelas, orang fasik gitu, atau binaba'in dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayun dulu, klarifikasi dulu, konfirmasi dulu, baru dipahami atau bahkan disebarluaskan. Nah, sekarang ini banyak belum ada klarifikasi, langsung disebarkan. Ini yang kemudian menjadikan masalah kan. Iya, betul. Nah,
Izin Bapak, saya tunda dulu. Ini pemirsa mungkin juga mengalami yang sama. Setiap pagi buka WhatsApp grup, Ya. itu ada informasi yang di-share dari sesama anggota grup, lalu di-share lagi ke anggota yang lain dari grup yang lain itu tanpa membaca dulu isinya seperti apa. Nah, untuk Anda juga yang juga melakukan hal yang sama, tetap stay di sini. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Jadi pastikan tetap di Obrolan Pagi, kami segera kembali.